Saya percaya meskipun kita terpisah dengan jarak, tetapi kita terhubung dengan urapan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Roh Kudus menghubungkan kita sehingga kita ada dalam sebuah persekutuan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sejak minggu lalu saya mengajak jemaat untuk bersama-sama merenungkan satu tema, berjalan dalam rencana Tuhan. Dan sudah dua hal yang saya sampaikan sejak minggu lalu, yaitu mengapa kita harus berjalan dalam rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Kalau kita menyesuaikan dengan rencana Tuhan, maka kita akan dapatkan keuntungan. Tapi kalau kita tidak berjalan dalam rencana Tuhan, sedangkan rencana Tuhan tidak mungkin gagal, kita akan gagal. Karena itu kita perlu menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Tadi pagi saya bicara tentang apa itu berjalan dalam rencana Tuhan. 3 hal penting saya sampaikan tadi pagi. Mengapa kita harus, apa yang dimaksud dengan berjalan dalam rencana Tuhan. Yang pertama, saya review ya saudara-saudara supaya kita bisa mengikuti keutuhan dari tema ini. Apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Pertama, orang yang berjalan dalam rencana Tuhan adalah orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu langkah pertama. Kita tidak bisa melakukan hal lain sebelum kita mulai dengan langkah ini. Saudara bisa jadi Kristen, KTP saudara Kristen, orang-orang mengenal engkau jadi orang Kristen, mungkin engkau melaksanakan atau mengikuti upacara gereja, tapi kalau di hatimu engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya mau sampaikan engkau belum ikut rencana Tuhan. Kalau ada orang dilahirkan dari keluarga Kristen, dia mungkin sejak sekolah minggu ikut beribadah, tetapi di hatinya dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau belum mengikuti rencana Tuhan. Rencana Tuhan kita jalani dengan langkah pertama, apa? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, orang yang ikut rencana Tuhan adalah orang yang mau terima kebenaran firman. Saya katakan tadi, firman Tuhan itu sangat panjang. 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Panjang sekali Pak Pendeta. Ini Alkitab tebal sekali. Berapa banyak ajaran yang harus saya lakukan? Berapa banyak perintah yang harus saya kerjakan? Nah saudara-saudara, tadi pagi saya sampaikan, sebenarnya sederhana. Tuhan Yesus mengajar bahwa semua perintah, semua larangan yang ada dalam Alkitab yang sangat tebal ini bersumber dari 2 ajaran sederhana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akalmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya saudara-saudara, semua ajaran, semua larangan itu bersumber dari 2 hukum tersebut, hukum kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sehingga kita bisa menguji apakah kita ini sementara berjalan dalam rencana Tuhan atau tidak. Kita uji dengan cara apa? Kalau perbuatan kita itu perbuatan yang sebenarnya tidak didasarkan pada kasih akan Allah dan kasih pada sesama, maka mungkin kita sementara berjalan di jalan yang lain, jalan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Itu secara umum. Secara khusus, orang yang berjalan dalam rencana Tuhan adalah orang yang peka dengan pimpinan Roh Kudus. Masing-masing kita kadangkala harus membuat pilihan yang berbeda. Kadangkala harus membuat keputusan-keputusan yang tidak sama. Kadangkala harus membuat harus mengambil tindakan-tindakan yang berbeda. Nah, kita perlu bimbingan Roh Kudus. Dan bimbingan Roh Kudus ini saya katakan tadi menyesuaikan pada 3 hal. Sikon, seperti sekarang kan ada jemaat yang beribadah pakai masker dari depan sini, saudara-saudara.
Tadi pagi saya sampaikan ke anak saya yang kedua, yang Abi, ambil gambar Abi jemaat yang beribadah. Jarang-jarang. Ini akan jadi dokumentasi yang unik ketika kita merayakan hari ulang tahun jemaat nanti. Kan tidak ada, jarang saudara-saudara pendeta pakai masker sementara beribadah. Ini seperti orang di film Naruto ini, saudara-saudara. Jadi saya suruh Abi ambil gambar. Saya saja ketika firman saya buka masker, karena apa? Nanti tidak bisa bernafas. Kenapa kita boleh pakai masker sekarang? Ya sikon, tidak masalah. Sikon. Sekarang berjabat tangan sudah dari jauh. Kenapa sikon? Situasi kondisi. Kalau misalnya tidak ada apa-apa, tidak ada corona, tidak ada masalah, kemudian tidak mau jabat tangan, itu ada bahaya, ada sesuatu itu. Tapi kalau sekarang kan tidak jabat tangan, ya sikon. Kita perlu peka dengan pimpinan Roh Kudus untuk menyesuaikan dengan sikon ini. Kemudian saudara-saudara, biasanya hal-hal yang khusus ini berkaitan dengan apa? Dengan kedewasaan kita. Tuhan menuntut sesuai dengan kedewasaan saudara. Dan yang ketiga, Tuhan biasanya menyesuaikan dengan identitas kita, dengan apa yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Jadi saudara-saudara, apa itu berjalan dalam rencana Tuhan? Itu membawa kita untuk apa? Hidup dalam pertobatan. Untuk apa? Untuk hidup berorientasi pada firman Tuhan. Dan untuk selalu peka dengan pimpinan Roh Kudus. Karena ternyata berjalan bersama Tuhan atau berjalan berencana Tuhan, itu bukan sesuatu yang mudah saja. Jadi mudah tetapi perlu fokus. Haleluya. Malam hari ini saya mau bicara tentang mengapa ada orang-orang Kristen yang tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan. Jadi sekali lagi, malam hari ini saya ingin bicara tentang mengapa ada orang-orang Kristen, ada anak-anak Tuhan yang tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kita mulai dengan membaca Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mari kita baca bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Disilakan duduk saudara-saudara. Saya akan langsung memberi kesimpulan, mengapa orang tidak mau berjalan dalam rencana Tuhan? Ya karena rencana Tuhan itu dengan rencana kita sepertinya beda. Bukan hanya beda sedikit, beda jurang. Jadi kenapa orang tidak berjalan dalam rencana Tuhan? Ya karena rupanya pemikiran kita berbeda dengan pemikiran Tuhan. Apa yang menjadi pertimbangan kita berbeda dengan pertimbangan Tuhan. Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 33, dia mengatakan hal ini. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami apa? Jalan-jalannya. Karena itu ada lagu jalan-jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, ya kan? Jadi karena jalan Tuhan itu beda dengan jalan kita, pemikirannya, pertimbangannya, maka banyak orang katakan begini, jalan Tuhan itu tak terselami. Nah ada orang ketika dia melihat jalan Tuhan ini tak terselami, dia takjub, tetapi ada yang lari, ada yang tidak mau. Ada yang tidak mau ikut. Kenapa? Karena jalan Tuhan itu beda dengan jalanku.
Karena jalan Tuhan itu tidak terselami oleh pikiranku, maka akhirnya dia mengambil keputusan untuk tidak mau ikut jalan Tuhan. Dia ikut jalannya sendiri. Padahal saudara-saudara, padahal saya mau sampaikan, kalau kita tidak ikut jalan Tuhan, sungguh itu merupakan kemalangan dapat saya katakan. Kenapa saudara-saudara? Karena jalan Tuhan itu lebih baik dari jalan kita. Meskipun dia beda, tidak sama, sukar untuk dipikirkan, diselami, tetapi jalan Tuhan itu lebih baik dari jalan kita. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita baca Efesus 3 ayat 20 untuk memahami tentang jalan Tuhan yang lebih baik dari kita. Efesus pasal 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Saudara-saudara, saya baca terjemahan lamanya. Jadi sebelum ada terjemahan baru kan ada terjemahan lama. Terjemahan lamanya berbunyi begini. Maka bagi Allah yang berkuasa melakukan dengan berlebih-lebihan daripada barang apa yang kita pohonkan atau sangkakan, menurut kuasanya yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara, jalan Tuhan memang beda. Jalan Tuhan memang tak terselami, tetapi jalan Tuhan lebih baik. Kenapa? Karena jalan Tuhan menyebabkan kita mengalami sesuatu yang lebih baik, lebih banyak. Saya kasih ilustrasi apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ketika orang Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan, maka saudara-saudara, dalam Keluaran pasal 16 ayat 16, tidak usah ditampilkan. Dalam Keluaran pasal 16 ayat 16 dikatakan bahwa orang Israel itu diberikan makan makanan mana. Nah, mana itu di layar handphone atau televisi saudara, itu ada ilustrasi beberapa wanita Yahudi yang sementara memungut mana. Mana itu saudara-saudara, itu tepung soalnya itu mana itu jadi roti kan, mau jadi roti kan, dibakar jadi roti. Tetapi mana itu tepung yang sudah bahan-bahannya sudah lengkap, tinggal dicampur air, dibakar jadi roti. Kalau roti sekarang kan sudah ada tepung sekarang kan harus tambah ini, tambah itu, baru bisa diolah, baru bisa dibakar sehingga jadi roti. Kalau mana bahannya sudah komplit, tinggal ditambah air, kemudian mungkin dipadatkan, dibakar, jadilah roti. Itu mana. Makanan orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Itu turun dari langit, setiap malam dia turun bersama-sama dengan embun. Ketika embun pagi mencair, tertinggal mana, orang Israel pungut mana. Dan Tuhan kasih jatah orang Israel, setiap orang Israel dapat jatah mana. Jadi dapat jatah untuk dia, keperluan dia, satu orang satu gomer. Nah saudara-saudara, kalau saudara baca kamus Alkitab, itu satu gomer ini kan ukuran isi untuk konteks orang Yahudi. Satu gomer itu isinya 3,6 liter. Saudara-saudara, saya terus terang pikir bagaimana untuk menjelaskan hal ini. Nah, di bawah ada gambar donat. Siapa yang pernah makan donat? Orang bilang donat adalah kue bolong di tengah. Tetapi saya lihat ada beberapa donat yang tidak ada bolongnya. Nah, saudara-saudara, saya coba buka internet dan saya lihat. Kira-kira kalau 1 kilogram, kan 1 kilogram 1 liter sekian, lebih sedikit ya. 1 kilogram tepung itu kalau misalnya dibikin donat jadi berapa banyak? Ini ibu-ibu yang tahu bikin donat pasti mau setuju. Soalnya saya ambil rujukan dari Google. 1 kilo katanya bisa jadi 72 donat. 1 kilo 72 donat. Ada yang bikin setengah kilo jadi 50 donat. Nah saudara-saudara, kalau misalnya satu orang dijatah 1 gomer, berarti 1 hari dia 1 gomer ini 3,6 liter saudara-saudara.
Berarti, jadi kalau dia makan 3 kali sehari, berarti 3,6 liter bagi 2, bagi 3. Berarti setiap kali makan dia dijatah 1,2 liter. Artinya kalau 1 liter, 1 kilo, ya itu kan 1,2 liter bisa 1 kilo ya. Berarti kalau misalnya dia makan donat, setiap kali makan Tuhan kasih jatah 72 biji donat. Saya mau tanya, kurang? Ada yang makan donat lebih dari 72? Oh, kalau saya Pak Pendeta 100 donat satu kali makan. Jadi orang Israel diberi jatah 1,2 liter. Dapat saya katakan, saya bulatkan 1 kilo ya. Kalau bikin donat, saudara-saudara, 72 biji donat, 72 buah donat. Saya rasa saudara-saudara ada yang akan melarikan diri ketika melihat donat. Kalau setiap hari dia makan 72. Oke, dikonversi ke nasi. Oh, saya tidak biasa makan donat, saya biasa makan nasi. Saudara-saudara, saya coba lihat 1 kilo katanya. Kalau misalnya orang catering, ini ada orang yang catering saya tahu. 1 kilo katanya bisa 6 orang makan, betul? Jadi saudara-saudara, Tuhan kasih jatah ke kita, setiap kali makan 6 jatah orang. Jadi 6 orang bisa makan untuk jatah kita. Siapa yang makan setiap kali makan 6 piring? Saya mau tanya, ini yang pengusaha catering, ini 1 kilo ini untuk 6 orang itu hanya 1 kali tambah atau bisa 2 kali tambah? Bisa 2 kali tambah? Bisa ya? Kalau 2 kali tambah lebih parah lagi, 6 kali 2, 12. Siapa yang kalau makan misalnya 12 piring? Saya lihat ada beberapa yang muka-mukanya memang mungkin 12 piring bisa. Tetapi kalau setiap kali makan 12 piring, pagi 12 piring, siang 12 piring, malam 12 piring, besok dia puasa 40 hari. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Katakan dengan iman, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Jalan Tuhan memang beda-beda, tidak sama, tidak terselami. Tetapi rugi tidak ikut jalan Tuhan, karena jalan Tuhan itu lebih baik. Dalam kitab dalam kitab Samuel, coba munculkan dulu PowerPoint-nya. 2 Samuel 22 ayat 31, kita bisa melihat hal lain saudara-saudara. 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, katakan amin. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Menarik saudara-saudara, ada kata jalan Tuhan itu sempurna. Kembali ke PowerPoint. Jalan Tuhan itu sempurna. Saudara perhatikan, apa itu kata sempurna? Tamim. Bahasa Ibraninya tamim. Apa itu tamim dalam bahasa Ibrani? Bisa 3 artinya. Yang pertama, tamim itu harmoni. Saya kurang tahu apakah kentara atau tidak di saudara. Di gambar ada ADMS dengan orkestranya, Twilight Orchestra. Harmoni itu saudara-saudara begini, itu ada, ini contoh kalau musik harmoni, biasanya di musik itu harmoni. Contoh, ada pemain keyboard, ada pemain drum, ada pemain gitar, ada pemain bass. Kalau misalnya di orkestra ada biola, ya kan saudara-saudara, lebih lengkap, lebih banyak variasi musiknya, lebih banyak alat musiknya, lebih banyak orangnya. Nah saudara-saudara, orang-orang ini, misalnya pemain musik ini, mereka kalau main musik, itu tidak sembarangan, mereka harus latih, harus berlatih. Kenapa harus berlatih?
Pertama, samakan akordnya. Samakan chord, ya kan? Nada dasarnya apa? Misalnya segala puji syukur. Pemain keyboard, segala puji syukur, nada dasar D. Pemain gitar, segala puji syukur, nada dasar D. Pemain bass, nada dasarnya juga D. Drum tidak ada nada dasar. Ya kan, saudara-saudara? Jadi semuanya harus nada dasar D. Kemudian saudara-saudara, iramanya gimana? Oh, segala puji syukur mau dibikin irama rock. Maka bassnya harus mainkan dengan cara seperti irama rock. Begitu juga drum harus main dengan irama rock. Kemudian pemain keyboardnya juga harus memainkan musiknya, memainkan keyboard dengan dengan irama rock, dengan style rock. Begitu juga dengan pemain gitar. Tidak sembarang, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya terciptalah apa yang disebut harmoni. Tidak boleh pemain keyboard ini nada dasar D, sementara pemain bass bilang, saya mau tampil beda. Saya mau nada dasar F. Kemudian pemain gitar akan nada dasar C. Akhirnya fals. Gara-gara sudah fals, maka worship leader dia menyanyi dengan nada dasar fis. Akhirnya bukan jadi harmoni, tetapi jadi fus. Saudara-saudara, kalau Tuhan jalannya beda, kenapa? Beda dari kita, kenapa? Karena kalau kita, saudara-saudara, biasanya tidak harmoni. Kita biasanya seperti pemain-pemain musik. Dia lebih suka suara musiknya kedengaran. Jadi misalnya sementara main musik, pemain keyboard misalnya, suara saya tak kedengaran, dinaikkan volumenya. Pemain bass dengar, hilang suara saya, dinaikkan volumenya. Pemain gitar, kenapa suara saya tadi kedengaran sekarang tidak lagi, dinaikkan volumenya. Akhirnya semua menaikkan volume, bass, drum akhirnya terinspirasi untuk menaikkan volumenya. Dan akibatnya apa? Jemaat semua melarikan diri. Karena apa? Karena sudah tidak sanggup mendengar musik yang terlalu keras. Biasa kan kita seperti itu, saudara-saudara, dalam kehidupan. Kita maunya menonjol sendiri, tapi Tuhan mau harmoni. Haleluya. Kita mau kita yang untung sendiri, tapi Tuhan mau semua orang, semua anak-anak Tuhan diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Berapa banyak kali kita ikut jalan kita karena faktor iri hati. Kita maunya kita yang menonjol sendiri, tetapi Tuhan bertanggung jawab dengan semua anaknya. Saya punya 3 anak. Saya rindu semua anak-anak saya diberkati Tuhan. Haleluya. Tamim itu artinya harmoni. Katakan sama-sama harmoni. Tamim juga bisa berarti komplit. Sudah lihat di gambar bagian bawah itu ilustrasi 4 sehat 5 sempurna. Ada yang berkata bagaimana kita bisa menjadi orang sehat. Kita makan 3 sehat tidak sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Apa itu 4 sehat 5 sempurna? Ini versi dulu-dulu ini, saudara-saudara. Oh, ada karbohidrat yang diwakili oleh nasi. Kalau misalnya ada orang makan ubi, makan kentang, nah itu karbohidrat. Kemudian ada proteinnya. Proteinnya itu daging, ikan, telur, itu protein. Kemudian ada seratnya, ada sayur. Terserah saudara mau sayur apa. Bisa kangkung, bisa wortel, nah itu kan sayur. Kemudian ada vitaminnya. Vitamin A, B, C, D, apalagi K, E, ya kan, A, B, C, D, E, K, vitamin. Vitamin ini diwakili oleh gambar tomat. Tomat itu katanya kalau yang merah-merah itu vitamin A biasanya.
Kemudian 5 sempurnanya apa? Susu. Saudara-saudara, kita kadangkala lebih suka daging. Menu makan siangnya rageisa saja. Tidak makan nasi. Daging saja. Ada yang tidak suka daging. Menunya apa? Nasi. Campur apa? Campur sedikit minyak dan garam. Tidak mau makan sayur. Tidak mau makan daging, ikan. Tidak mau. Ada saudara-saudara anak-anak yang tidak mau makan nasi, tidak mau makan daging, tidak mau makan ikan, tidak mau makan sayur. Sukanya apa? Susu saja. Iya kan saudara-saudara? Ini jadi menu favorit. Susu. Dia hidup dengan susu. Nah saudara-saudara, manusia itu kadangkala tidak mau yang komplit. Padahal kita perlu semua ini. Dalam porsi yang tepat. Jangan terlalu berlebihan. Kemudian arti tamim atau sempurna itu yang terakhir adalah selesai. Jadi jalan Tuhan itu sempurna, artinya harmoni, komplit dan selesai. Berapa banyak kita saudara-saudara dalam apa yang kita kerjakan selalu mengalami sindrom HHTH, hot taihen, panas-panas tahi ayam. Wah, bikin usaha ini panas di awal. Belum sampai 1 bulan langsung mengiring Tuhan, melayani Tuhan, baru ditunjuk jadi singers. Woi, ibadah setengah 10, datang ke gereja jam 8. Pendeta masih sementara sarapan. Pendeta langsung curiga, ini datang mau melayani atau minta sarapan? Ternyata bukan, memang karena dia HHTH, semangat. Belum sampai 2 bulan, semangatnya mulai menurun. Akhirnya yang pertama datang tepat waktu, sekarang sudah tidak tepat waktu. Beberapa waktu kemudian sudah hilang entah kemana. Saudara-saudara, jalan Tuhan itu harmoni, komplit, dan sampai selesai. Dia menjamin apa yang dikerjakannya dalam hidup kita sampai selesai. Haleluya, haleluya. Ada berapa banyak orang tua mendidik anak, karena anak ini sudah mungkin tidak mentaati orang tua, membangkang terhadap orang tua. Akhirnya si orang tua bilang begini, mulai sekarang papa sudah tidak peduli lagi dengan kamu. Mulai sekarang mama sudah tidak lagi peduli dengan kamu. Silakan apa yang kau ingin buat. Ya kan saudara-saudara? Tetapi Tuhan, dia tidak pernah berhenti dengan kita. Haleluya. Dia melakukan rencananya bagi kita sampai selesai. Sampai selesai. Jadi meskipun beda, maka saya rindu mengajak kita ikut jalan Tuhan. Tetap ikuti langkah dan jejak Tuhan. Meskipun badai dan tantangan menghadang, ku tahu Tuhan pasti akan menyertai. Tuh genapi tujuan ilahi, konsisten in God's truth, tetap dalam kebenaran Tuhan, konsisten in God's truth. Tetap ikuti jalan Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti menyertai. Konsisten in God's truth. Haleluya. Konsisten in God's truth.
tetap dalam kebenaran Tuhan, konsisten in God's truth. Tetap ikuti jalan Tuhan, janjinya Tuhan pasti digenapi. Saudara tidak menemukan itu di album NDC atau apa Harmony Music atau di mana, Symphony Music, saudara-saudara. Sebab lagu ini ada ceritanya. Saya dan istri mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dan sebenarnya sangat berisiko bagi kami keluarga. Saya masih ingat di siang hari sambil gitar, kemudian muncul nada, muncul lirik, dan kemudian saya dan istri mulai bernyanyi lagu tadi. Jadi itu ciptaan saya dan dia. Konsisten in God's truth, tetap ikuti jalan Tuhan. Haleluya. Jalan Tuhan mungkin beda, tetapi jalan Tuhan pasti lebih baik. Haleluya. Yang kedua, jalan Tuhan itu memang mungkin beda, tetapi jalan Tuhan itu ajaib. Apa maksud kata ajaib? Saudara pernah pakai baju seperti ini ke mall? Yesaya pasal 28 ayat 2, kita baca dulu ayat itu. Yesaya 28 ayat 2. Maaf, ayat 21 maksud saya. Yesaya 28 ayat 21. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim. Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon. Untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Kenapa orang tidak ikut jalan Tuhan? Karena beda jalannya. Meskipun memang kita harus akui jalan Tuhan lebih baik. Mengapa kita tidak ikuti jalan Tuhan? Ya, karena jalan Tuhan itu ganjil, zur, ajaib, nokre. Zur itu aneh, nokre itu asing, aneh. Nah, jalan Tuhan kadangkala aneh, asing, tidak biasa. Waktu orang Israel, saudara-saudara, waktu orang Israel sementara terjepit di belakang orang Mesir, di depan laut Teberau, Laut Merah. Orang Israel tidak tahu harus bagaimana. Nah, jalan Tuhan asing, aneh, tidak biasa. Kenapa? Karena Tuhan bikin jalan baru apa? Dia membelah laut. Banyak kali saya sampaikan ini, saudara-saudara. Kalau dulu saya berpikir Tuhan belah itu mungkin hanya sekitar 10-20 meter. Tapi ternyata saudara-saudara, di daerah itu, di daerah yang diperkirakan oleh para arkeolog sebagai tempat orang Israel menyeberang di Laut Merah, itu kedalaman lautnya 300 meter. Sudah bisa bayangkan orang Israel itu berjalan di dinding air setinggi 200 sampai 300 meter. Sedangkan kita lihat dinding 10 meter, 20 meter, kita kaget, kita takut. Apalagi ini 200 meter dinding air. Dan jarak perjalanan untuk melintasi Laut Teberau ini, saudara-saudara, bukan hanya sekitar 100-200 meter. Di daerah itu orang bilang itu sekitar 3 kilometer, 3 kilo, saudara-saudara, jalan 3 kilometer. Ada dinding air 200 meter, kiri kanan. Jalan Tuhan beda. Berapa banyak jalan Tuhan waktu kita alami, saudara-saudara, kita rasa, aduh, kenapa ya bisa seperti ini? Kenapa ya bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti ini Tuhan? Kenapa bisa seperti ini? Nah, saudara-saudara, biasanya jalan Tuhan dimulai dengan sesuatu yang aneh memang. Karena itu kenapa orang takut ikut jalan Tuhan? Karena tidak biasa. Kalau misalnya jalan baru, orang kan takut.
Istri saya tahu bawa mobil. Tapi waktu ke Sangir, saudara-saudara, saya tanya mau bawa mobil, istri saya senyum-senyum saja. Kenapa? Karena jalan di Sangir tidak biasa baginya. Saya naik pesawat, pilot tanya, mau bawa pesawat? Saya tidak biasa bawa pesawat. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan kita tidak pernah pikirkan. Misalnya anak-anak muda, Tuhan, ku cinta dia. Ya kan saudara-saudara, ada lagu si Anji. Oh Tuhan, ku cinta dia. Dari sorga Tuhan tertawa. Sebab ternyata dia ini jamak, bukan tunggal. Kurang etis katakan, oh Tuhan, ku cinta mereka, kan? Nah saudara-saudara, kita berpikir, misalnya anak muda, konteks anak muda ini saya bicara ya. Oh dia berpikir dia akan, saudara, kalau saya mau bersaksi tentang perjalanan hidup saya dan istri, akhirnya kami jadi suami istri. Unik, luar biasa. Saya tidak pernah terbayang bisa mendapatkan istri luar biasanya Ibu Gembala, saudara. Dan beliau juga tidak pernah terbayang harus menikah dengan saya. Jalan Tuhan tak terselami. Haleluya. Haleluya. Saya sampaikan ke anak-anak muda, kalau misalnya masih pacaran jangan baku panggil mami, papi. Mi, pi, ma, pa, belum. Sedangkan orang udah bikin undangan bisa batal. Panggil nama lah. Kalau sudah resmi menikah, baru bikin pernyataan. Mama, papa, adik, kakak, terserah saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan punya jalan kadangkala tak terselami, amin, amin. Tapi jangan takut untuk ikut jalan Tuhan, amin. Saya berpikir waktu orang Israel mau jalan di Laut Teberau, Laut Merah yang terbelah, saya pikir ini mungkin pengalaman seperti oma-oma naik eskalator pertama kali. Sudah pernah lihat oma-oma naik eskalator pertama kali? Coba tolong kamera. Saya pernah lihat. Ada satu ibu, dia naik eskalator. Saya pikir ini pasti pertama kali dia naik eskalator. Begini sudah. Sampai akhirnya ada yang pegang. Tetap saja. Saya yakin waktu orang Israel jalan di Laut Teberau, jalan yang beda. Jalan yang ajaib. Saya yakin bukan hanya oma-oma. Ada banyak bapak-bapak yang berotot. Ketakutan mau ikut jalan itu. Tetapi apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Elia bingung. Ini saat kelaparan. Bagaimana saya makan Tuhan? Elia lihat ada burung gagak. Mungkin Elia berpikir, ini burung ini mau apa? Ternyata burung ini bawa roti, bawa daging. Mana ada cerita burung gagak bawa roti bawa daging. Burung gagak itu burung apa? Burung suka mencuri. Tetapi ini dia bawa roti, dia bawa daging. Jalan Tuhan tak terselami. Katakan amin, saudara-saudara. Kenapa orang tidak ikut jalan Tuhan? Kita kembali ke slide. Yang terakhir.
Karena jalan Tuhan itu berputar. Keluaran 13 ayat 8. Keluaran pasal 13 ayat 8. Ini bagian terakhir. Semoga dengan penyampaian firman Allah ini kita semakin dikuatkan mau berjalan dalam jalan Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu apa? Berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Wah, berputar. Kalau berputar lebih cepat atau lebih lambat? Lebih lambat. Kalau berputar biasanya lebih lambat. Lebih makan waktu. Energi lebih banyak dikeluarkan, berputar. Sehingga ada banyak orang karena jalan Tuhan ini berputar, orang mau bypass, orang mau jalan yang straight saja, jalan potong, jalan pintas. Ada satu bule dari Amerika datang, naik kendaraan, kemudian ada teman, dia bawa kendaraan, dia lewat jalan yang agak kecil, kemudian si bule ini tanya sama teman ini, "Pak, jalan ini," pakai bahasa Inggris, "ini jalan apa?" Si bapak bilang begini, "Ini Mouse Road." Mouse Road? Apa itu Mouse Road? Jalan tikus. Di Indonesia, di Manado banyak Mouse Road, jalan tikus. Jalan pintas, berapa banyak orang suka jalan pintas? Jalan pintas. Oh, sekarang orang buka YouTube. Lima cara sukses dalam sekejap. 10 langkah meraih nilai tertinggi dalam ujian. Pertama, tulis bahan ujian di tangan. Orang suka jalan pintas, tetapi Tuhan banyak kali tuntun kita jalan berputar. Kembali ke slide, saudara-saudara. Nah, sekarang kenapa jalan Tuhan itu kadangkala berputar? Sudah lihat ada ilustrasi gambar apa? Kelihatan apa itu, saudara-saudara? Kelihatan ikan atau kelihatan penyelam? Kelihatan penyelam. Saudara-saudara tahu, penyelam ini kan menyelam. Tidak mungkin penyelam ini terbang. Penyelam pasti apa? Menyelam. Di kedalaman ya, saya kurang tahu, saya tidak pernah menyelam. Kalau ngetobo, ya. Tapi kalau menyelam pakai peralatan seperti ini, peralatan diving, saya tidak pernah. Tapi saudara-saudara, saya punya teman, dia instruktur menyelam. Dia katakan begini, kalau misalnya menyelam sudah di kedalaman di atas 20 meter begitu, maka dia menyelamkan. Waktu mau ke permukaan, dia tidak boleh langsung naik tegak lurus sampai di atas, bisa pecah gendang telinga. Paru-parunya kata bisa pecah. Jadi bisa keluar darah. Jadi bagaimana caranya ini penyelam supaya bisa sampai ke atas? Dia harus berputar. Dia harus berputar. Seperti spiral, saudara-saudara. Dia tidak boleh karena mungkin, saya sudah bosan di dalam air. Saya mau naik secepatnya, sampai di atas, mati. Kenapa Tuhan bawa kita berputar? Berapa banyak orang mati konyol karena terlampau cepat sampai di atas. Haleluya.
Kadang-kadang Tuhan bawa kita berputar, sabar. Berputar makan waktu, sabar. Berapa banyak orang tidak mau ikut jalan Tuhan karena berputar, sabar. Tuhan tidak mau engkau mati dengan kecepatanmu untuk sukses. Haleluya. Sudah lihat gambar berikut apa? Gambar apa? Jalan. Saya cari-cari ilustrasi gambar di Google, jalan di perbukitan, muncul ini. Padahal saya pikir, ini kurang begitu menggambarkan apa yang saya inginkan. Orang kalau misalnya mau naik, misalnya ke kota di atas gunung misalnya, maka jalannya pasti akan apa? Berputar. Kenapa harus berputar? Sebab kalau misalnya mobil itu akan langsung naik, bisa berhenti di tengah. Betul ya? Jadi harus berputar. Perlahan tapi pasti dia naik. Katakan amin, saudara. Kenapa Tuhan bawa berputar? Karena Tuhan tidak mau engkau dengan cepat melejit berhenti di tengah. Tuhan rindu sampai finish. Jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Katakan amin, saudara-saudara. Tuhan tidak mau engkau hanya bersinar di usia 30 tahun. Tuhan rindu engkau terus bersinar. Engkau dengan progresivitas akan terus bertambah maju. Haleluya. Terakhir, kenapa Tuhan bawa berputar? Saudara pernah lihat ini? Ini alat apa? Bahasa Indonesia bor apa? Bor, ya. Saudara pernah perhatikan waktu bor itu difungsikan? Maka ujung besinya apa? Apa? Bayangkan kalau ujung besi bor tidak berputar. Suaranya keras tapi tidak berputar. Tidak akan pernah bisa menembus. Betul? Bor itu harus berputar dengan cepat. Putar. Saudara pernah merasa putaran sangat cepat di hidupmu? Sampai saudara pusing. Itu Tuhan sementara bawa engkau untuk menembus sesuatu. Haleluya. Kalau engkau pernah rasa pengalaman pusing, Tuhan pusing. Berputar-putar. Seperti khotbah minggu lalu, nada tinggi. Kan jarang putarannya cepat kemudian jarang. Biasanya kalau cepat itu nadanya tinggi. Kenapa? Dia berputar untuk apa? Menembus. Kalau terjadi putaran di hidup, saya mau sampaikan, kalau jalan Tuhan, pusingnya bukan sebenarnya tujuannya untuk memusingkan kita, tetapi Tuhan sementara kita untuk menembus sesuatu. Amin. Doaku, kau saja yang tuliskan untukku. Haleluya. Harapanku, kau saja yang tuliskan untukku. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Doaku, kau saja yang tuliskan untukku. Harapanku Tuhan, harapanku, kau saja yang tuliskan untukku. Itu lebih baik.
itu lebih baik. Sebab kau tahu yang terbaik bagiku, sebab kau tahu yang terindah untukku, dan hatiku percaya padamu, dan hatiku berserah padamu. Itu lebih baik, itu lebih baik. Oh, sebab kau tahu yang terbaik bagiku, sebab kau tahu yang terindah untukku, dan hatiku percaya padamu, dan hatiku berserah untukmu. Itu lebih baik, itu lebih baik. Satu waktu saya sementara berdoa, dan saya biasanya meminta sesuatu ke Tuhan. Tuhan, saya minta ini, saya minta itu, dan sebagainya. Sementara saya meminta, Roh Kudus menjamah saya, dan Roh Kudus taruh satu kebenaran ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Kemudian saya berkata begini, Tuhan, kalau apa yang Engkau sediakan itu lebih baik dariku, saya berkata begini, biarlah doaku Engkau saja yang tuliskan untukku. Biarlah harapanku Engkau saja yang tuliskan untukku. Sebab apa yang Engkau rancangkan, jalanmu itu lebih baik. Muncullah lagu ini, saudara-saudara. Doaku, Kau saja yang tuliskan untukku. Mari kita berdiri. Doaku, Kau saja yang tuliskan untukku. Harapanku, Kau saja yang tuliskan untukku. Itu lebih baik, itu lebih baik. Jemaat saja doaku, haleluya. Doa Kau saja yang. Apa harapanmu bagi anak-anakmu, hai ibu, hai bapak? Apa harapanmu untuk keluargamu? Anak-anak muda, apa harapanmu bagi dirimu? Minta Tuhan tuliskan itu untukmu. Sebab jalanmu Tuhan, jalan Tuhan lebih baik dari jalan kita. Itu lebih baik. Sebab Kau tahu yang terbaik, Tuhan. Sebab Kau tahu yang terbaik bagiku. Sebab Kau tahu yang terindah untukku, dan hatiku percaya padamu, dan hatiku berserah untukmu. Itu lebih baik, oh, itu lebih baik. Sebab Kau tahu yang terbaik, sebab Kau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kau tahu yang terindah untukku, dan hatiku percaya padamu,
hatiku berserah untukmu. Itu lebih baik, oh, itu lebih baik, itu lebih baik Tuhan. Itu lebih baik, oh, itu lebih baik, itu lebih baik, itu lebih baik. Haleluya, haleluya. Saudara bisa mengangkat tangan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang mengangkat tangan, yang mau menyerahkan diri untuk mengikuti jalan-Mu Tuhan, yang mau menyerahkan diri untuk bertobat, untuk ikut jalan Tuhan, mau menyerahkan diri untuk melakukan kehendak Tuhan seperti yang diajarkan dalam firman Tuhan, mau menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, maka hari ini Tuhan, ketika umat Tuhan mengangkat tangan, maka jalan Tuhan yang terbaik itu terjadi bagi umat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu tidak tahu persis apa yang menjadi kebutuhan pergumulan umat-Mu, tetapi biar Roh Kudus yakinkan kami semua untuk ambil keputusan yang tepat, ikut jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menyempurnakan dan memberkati ibadah ini, memberkati kami yang di tempat ini, memberkati umat Tuhan yang di rumah masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan memberkati kami, memberkati negara kami Indonesia, memberkati kota, provinsi di mana kami tinggal, dimanapun kami berada, memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada, mungkin di Indonesia atau di luar negeri. Secara khusus hamba-Mu berdoa memberkati jemaat GPDI DTC. Tuhan berkati umat-umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu setia bagi kami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah hati Tuhan berikan damai sejahtera. Kalau ada yang lemah Tuhan berikan kekuatan baru, semangat baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum Engkau datang kedua kali, kami rindu setiap waktu, setiap potensi sumber daya yang Kau berikan bagi kami dapat gunakan untuk memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Sepanjang hari di minggu berjalan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan tolong terus semua kami yang sementara berjuang menghadapi pandemi. Baik gugus tugas yang sementara berjuang di rumah sakit maupun dengan semua kebijakan mereka, maupun semua masyarakat yang juga sementara berjuang dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami bersyukur dan kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita akan terus diteguhkan lewat kehadiran Allah Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Dia menguatkan, menghibur, memperlengkapi dengan karunia-karunia, menjadikan kita umat pemenang yang terus alami janji Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan kita dimuliakan melalui hidup kita. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.